Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafika Rahmi, NIM Dodo 043123. Baiklah, di sini saya akan pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan hukum regulasi dan bisnis. Apa aja yang poin-poin yang terkandung di dalam hukum regulasi dan bisnis? Yang pertama adalah hukum dan masyarakat. Kodratnya manusia itu tidak bisa hidup sendirian, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan hidup. Agar tujuan tersebut tercapai diperlakukanlah sebuah norma. Nah, di sini ada dua norma yang tercantum di dalam PPT. Yang pertama, norma atau kaidah sosial. Pengertiannya sebagai berikut, yang bersangkutan dengan aspek kehidupan pribadi, misalnya norma agama dan norma kesusilaan. Yang kedua adalah norma kaidah sosial, yang bersangkutan dengan aspek kehidupan antar pribadi, misalnya norma sopan santun dan norma hukum. Slide yang selanjutnya yaitu adalah norma, macam-macam norma. Macam-macam norma yaitu ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama, norma agama atau kepercayaan. Norma agama atau kepercayaan berdasarkan akidah atau aturan yang ada di dalam negara, norma ini sifatnya mutlak dan penganutnya harus menaati aturan dalam agama tersebut. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan asal nama norma kesusilaan atau sama dengan norma kesopanan dari tingkah laku masyarakat yang berlaku di daerah tertentu. Norma ini bersifat relatif, artinya penerapan bisa berbeda satu sama lain. Norma selanjutnya yaitu adalah norma sopan dan santun. Norma kesopanan atau sama saja dengan norma sopan santun. Norma kesopanan dari tingkah laku masyarakat yang berlaku di daerah tertentu. Norma ini bersifat relatif atau artinya penerapan bisa berbeda satu sama lain. Nah, yang selanjutnya adalah norma hukum. Norma hukum berfungsi mengatur tata tertib di suatu negara. Masyarakat mendapatkan sanksi jika melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam negara. Norma hukum ini sepertinya misalnya seorang pengendara motor melakukan pelanggaran lalu lintas. Nah, norma hukum ini diletakkan hukum-hukuman yang dilanggar oleh seorang pengendara motor tersebut. Baiklah, slide selanjutnya. Sistematika hukum. Sistematika hukum yaitu ada dua, hukum publik dan hukum privat. Yang pertama adalah hukum tata negara. Pada hukum publik terdapat 4 poin hukum. Yang pertama adalah poin hukum tata negara. Poin hukum tata negara dari beberapa menurut dari beberapa ahli dunia. Yang pertama ada seorang ahli yang bernama Sehulton. Menurut Sehulton, definisi dari hukum tata negara adalah suatu aturan yang mengatur organisasi dalam negara. Yang kedua, menurut Wade and Phillips, definisinya adalah aturan yang terletak pada alat-alat perlengkapan negeri. Sistematika hukum publik tata negara yang menurut Kusmandi Putsasewojo sebagai tokoh dalam negeri, pengertian beliau adalah aturan terhadap tata negara, kerajaan maupun pemerintah. Hukumnya menunjukkan atasan maupun bawahan serta adanya hierarki atau tingkatan-tingkatan tertentu. Menurut ahli yang keempat adalah McIver membedakan negara dengan masyarakat. Ia mendefinisikannya sebagai sebuah organisasi. Adapun hukum tata negara yang didefinisikan oleh beliau menyangkut urusan organisasi dalam masyarakat tersebut. Menurut ahli yang kelima, Van der Von juga mendefinisikan sebagai aturan-aturan dalam berbagai badan sesuai kepentingannya masing-masing. Aturan tersebut berkaitan dengan wewenang dan hubungan antar badan dengan individu di dalam suatu negeri. Menurut para ahli yang keenam ada Apeldoorn. Intinya, pendapat Apeldoorn adalah menyebutkan bahwa hukum dalam negara merupakan sebuah aturan yang berhubungan dengan administrasi suatu negara. Baiklah, yang kedua adalah hukum privat atau yang terdiri dari dua hukum, yaitu hukum sipil atau perdata. Yang kedua adalah hukum dagang.
Pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis yang sebagian telah tertuliskan pada PowerPoint berikut ini. Hukum bisnis atau business even adalah bahasa Inggrisnya. Bestuurrecht dalam bahasa Belanda adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun pertikaian-pertikaian yang terjadi pada praktik bisnis tersebut. Yang kedua adalah subjek hukum dan objek hukum yang telah tertulis pada PPT berikut. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Yang kedua, objek hukum, segala sesuatu yang bisa berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan subjek hukum. Biasanya dinamakan badan atau hak yang dapat memiliki atau dia kuasai oleh subjek hukum. Sumber hukum yang pertama adalah undang-undang, yang kedua kebiasaan, yang ketiga jurisprudensi, yang keempat traktat, yang kelima perjanjian, yang keenam doktrin. Sistem hukum di Indonesia ada sebagai berikut: materi hukum, aparatur hukum, menteri hukum, aparatur hukum, pendidikan hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum. Baiklah, mungkin hanya itu dari slide PPT yang bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.